Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Matai Channel. Oke lur, kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan ini lur. Sekarang tanggal 25 hari libur, hari Natal. Sisa semua orang libur, saya masih kerja tapi setengah hari lur. Hanya sampai jam 2. Seperti itu lur. Hanya sampai jam 2 ini sudah menuju pulang ke rumah. Oke, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Tentang ini tinggal kurang lebih 1 mingguan kita akan memasuki tahun 2025, di mana tahun 2025 ini adalah tahun pengharapan. Harapan kita semuanya yaitu tahun terkabulnya harapan kita semua, insya Allah. Seperti itu lur. Mudah-mudahan itu terjadi di tahun 2025. Apa yang kita harapkan selama ini, bukan hanya kita atau nenek moyang kita, kakek kita, orang tua kita, juga sebetulnya hanya sebagian kecil yang ingat tentang beliau atau yang tahu kisahnya Syedra Benik ini ya, apalagi orang-orang Jawa seperti itu ya kan. Banyak ya tak? Nah sekarang kurang 20 kok 25, kurang lebih 1 mingguan ya kan. 1 mingguan kita akan memasuki tahun di 2025, dimana tahun itu yaitu tadi terkabulnya, insya Allah terkabulnya harapan-harapan kita semuanya. Seperti itu, terkabulnya harapan kita ya, baik dari harapan nenek moyang kita atau kakek-kakek kita, juga harapan harapan nenek moyang kita. Seperti itu dulu. Dan insya Allah jika itu terjadi ya, mungkin kakek nenek moyang kita akan bangga kepada kita, karena cucu-cucunya akan mengalami suatu mengalami atau menjalani suatu peristiwa yang sangat besar, peristiwa akhir zaman, dimana bukan ya ini lur, bukan hanya nenek moyang kita, bahkan para nabi pun ingin bersedia turun kembali di akhir zaman ini, di perang akhir zaman ini. Banyak ya toh. Contohnya paling besar adalah Nabi Musa. Coba sampai buka di YouTube. Contoh paling besar itu kisahnya Nabi Musa yang ingin lahir kembali di tahun akhir zaman ini atau perang akhir zaman bersama Imam Mahdi ini. Tapi Allah berfirman, tidak, zaman itu sudah ada nabinya. Mungkin waktu Nabi Muhammad atau ini mungkin akhir zaman di mana Imam Mahdi ini akan muncul bertindak. Seperti itu loh. Para nabi pun tahu gitu loh. Ya, jangan nenek moyang kita, para nabi pun ya itu tadi seperti apa? Ini diturunkan kembali seperti itu. Dalam ikut andil dalam perang akhir zaman ini, perang yang tidak pernah terjadi sebelumnya, perang besar lur. Bahkan perang nuklir pun nanti ya toh, perang dunia ketiga, perang dunia ketiga tidak akan terjadi, maksudnya lebih besar, lebih besar akhir zaman, perang akhir zaman daripada perang akhir dunia ketiga ini nanti. Coba sampai buka, kalau belum yakin di YouTube, perang dunia ketiga sudah mulai ancang-ancang seperti itu. Oke, kembali lur.
kembali lagi ke Satrio Piningit ini. Alangkah bangganya nenek moyang kita nantinya, ya kan, terhadap cucu-cucunya. Mungkin kita inilah yang bangga itu loh, kita akan melewati masa itu atau menjalani, bahkan menyaksikan, bahkan terjun langsung dalam peristiwa akhir zaman nanti bersama Satrio Piningit atau Imam Mahdi, juga turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan akan berhadapan dengan Dajjal. Dajjal di atasnya siapa lagi kalau bukan Azazil atau iblis, yang konon menurut cerita iblis itu dikutuk oleh Allah, diusir dari surga hingga turun ke bumi entah dari mana. Bentuknya iblis atau Azazil itu dikutuk oleh Allah berupa wujud aslinya, berupa konon ini loh ya, itu seperti naga, seperti itu, yang menyemburkan api dari mulutnya. Nah itu loh. Itu ada versi seperti itu, Allahu a'lam bishawab, karena saya juga belum membaca kitab-kitab tentang hal itu. Saya hanya bisanya membaca tanda-tanda alam yang terjadi saat ini, yang zaman kita ini loh. Alhamdulillah oleh Allah diberikan amanah seperti itu. Jadi waktu seperti ini bikin konten ya, munculnya ya seperti ini munculnya loh. Maksudnya muncul di waktu bikin konten seperti ini. Tapi kalau hari-hari biasa, atau maksudnya waktu biasa berbincang teman-teman itu nggak bisa loh, nggak ada sama sekali, nggak ada petunjuk seperti ini gitu loh. Alhamdulillah dikala bikin konten seperti inilah saya bersyukur. Saya membagi, semoga mendapat tambahan ilmu pengetahuan lah seperti itu tentang Satrio Piningit ini, tentang akhir zaman, ya kan. Dan sekarang di 2025, apakah nanti benar-benar beliau itu sudah muncul? Nah ini yang jadi pertanyaan pertanyaan besar buat kita, ya kan. Tapi menurut saya insya Allah 2025 loh, insya Allah. Kalau 2030 itu kan terjadinya perang, atau bahkan sebelumnya nanti, Allah alam bishawab, itu kan cuma suasana yang genting saat ini, seperti itu, membaca suasana yang genting saat ini gitu loh. Jadi kalau Satrio Piningit ini atau Imam Mahdi ini pasti, ya kan, pasti yang diperkuat oleh Rasulullah SAW, karena ini sudah hampir 1500 tahun kurang, 1500 tahun kurang, ya kan. Kan dikatakan oleh Rasulullah, umat Islam tak lebih dari berkurang, tak lebih dari 1500 tahun. Berarti tinggal berapa tahun lagi, ya kan. Santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Tak lama lagi, ya kan, Allahu a'lam, karena runtuhnya Turki Utsmani tepat 100 tahun di tanggal 3 Maret kalau tidak salah, 3 Maret yang kemarin, bulan 3 itu kemarin 2024. Jadi mungkinkah ini di bulan 3 nanti, di bulan Maret juga munculnya? Allahu a'lam bishawab. Karena saya pernah bikin konten di tahun 2023 kalau nggak salah, 22 atau 23 itu. Apa yang terjadi di bulan Maret, di bulan 3. Ya juga nggak tahu juga ya toh. Karena terkadang apa yang saya jabarkan ini kadang terjadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan setahun lebih, seperti itu loh. Allahu a'lam, saya juga nggak tahu, mungkin seperti itu nantinya. Ya siapa tahu kan. Marilah kita jaga iman kita, keyakinan kita terhadap beliau sang Satrio Piningit yang masih kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nanti, ya kan. Walaupun kita tidak termasuk sebagai prajurit utama, tenang, insya Allah kita akan merasa terpanggil seperti itu.
itu otomatis loh. Dalam video saya kemarin itu kan menyebutkan nggak usah khawatir, pengikut satu ini akan terpanggil secara otomatis seperti itu, nggak terasa atau bagaimana gitu loh ya kan, nggak terasa kita tiba-tiba menuju ke tempat beliau tanpa kita rencanakan atau kita niatkan seperti itu nanti ojo